menurut Om Deddy Corbuzier tuh seorang inovator atau seorang plagiator? Kalau nyomode tua Om ngecek. Ayo nak. Kalau dicaliak mode itu, sebenarnya kan gitu. Kalau dalam dunia kreatif gue kan dunia yang kemudian dunia yang tanpa batas. Betul. Close the door. Serius tuh. Pembahasannya serius. Pokoknya apalah. Ya pilihannya kalau ndak pembahasan serius, kalau ndak orang pai klarifikasi. Nah, gitu kan. Orang pai melapor macam-macam lah. Nah, tapi kok serius. Tapi ketika caliak Deddy Corbuzier dengan bentuk berbeda di Podhub, nya santai. Santai. Entahlah. Ke sekolah leman. Sekolah alhamdulillah aman Om. Oh. Baru siap sudah PKL tangan Om. Oh. Petang ke mana lo? Berarti lancar PKL kah? Alhamdulillah lancar. Nah, kabar berarti PKL dek perusahaan bangkrut nak? Enggak. Perusahaan bangkrut Om. Enggak lah ke situ lo Pak Om. Isu aku kalau dapet magang dah usah aja jauh salu aja magang lah. Salu magang tuh rasa suka aja jurusan awak Om. Hah, ngomong-ngomong salu Om. Mbak apa salu ini Om? Salu baalai. Itulah salu alhamdulillah ya, alhamdulillah seperti niat di awal dulu. Ya. Membuat channel salu aku tentu banyak lo ceritanya kok. Niatnya tuh kan budaya di Bare loh. Membahas budaya aku lele di Bare yang mulai budaya Minang kan. Betul. Orang kadang peduli tidak peduli loh. Lai ketujuh dia nyolai rancak kece tapi ndak menggawang bunyi doh gitu. Itu mangkonya salut salah nulai tolong salut lai. Hei, tolong salut tu awak tolong aja sekete dah Om. Selagi awak ada kata gini kan. Iya. Lagi ada kata tu awak tolong ya. Tu apa ini Om? Kabar-kabar rencana Om selanjutnya ke muka untuk salut apa? Entahlah. Kini kok dek cerita tadi kan, saya lihat salut perkembangannya lagi. Tapi tentu dek sebagai anu baru nama ke, tentu dipelajari lo ba caronyo media sosial go media dan sansu lah. Banyak. Contoh-contoh di cucu bojo banyak Om. Tu ada Om apa berjaraja bentuk ke apa kan? Ke konten kreator besar. Ada Om bentuk Denny Sumargo, bantu apa Deddy Corbuzier. Nah kan ada tuh Om. Iya. Bisa beraja kainyo. Iya betul. Dan sebenarnya membangun salu tentu iyo beraja bagi nan manang ya. Betul. Kalau kini itu orang tu kan lah di media go lah dia tehnya go orang go. Iya. Mode tadi dibaca Denny Sumargo. Deddy Corbuzier. Betul. Orang berdua go kalau secara media YouTube gini go ndak ada dia teh itu bantunya ya kalau Indonesia. Iya. Apalagi secara umum ya. Father of YouTube. Dulu contoh-contoh lain itu. Sehingga kadang dari mereka selalu beraja tuh. Beraja. Misalnya ada caronyo membuat konten, caronyo menarik orang supaya mencari konten awak itu kan. Pelajari jo. Bahkan salah satu yang difokuskan selalu itu kan mencari, kok salah satunya ya mencari si anu tadi. Deddy Sumargo. Yang paling parah yang anu tim fokusnya salah satunya ke Deddy Corbuzier. Iya. Karena Deddy Corbuzier kan boleh kecian bakece ul tadi ya. Father of YouTube gitu. Kan bisa ambil itu dari ATM, ambil, tiru, modifikasi. Bisa dong. Iya betul sih. Dan Sualo mencalik-calik Deddy Corbuzier tuh bahannya media toh selalu dari awal sampai gini kan lah banyak aja program memang. Ada dulu Udin Ujang jalan-jalan. Ada lo dulu Basurah. Betul. Tamu. Kini ada olah. Jadi itu kan beraja dari orang-orang tuh. Dicari ikogo siapa pasarnya, siapa kamu nonton. Kemudian dicari lo kalau iko siapa ketujuh, siapa mungkin menerima itu. Ya kan cari lo kan Deddy Corbuzier itu kan banyak lo program itu.
Betul. Banyak. Dulu awalnya kan Deddy Corbuzier kok kau lihat kan anu kok. Kalau lain masih ingat untuk dulu-dulu awal bana, itu nyok kan monolog atau mengecek surang-surang gua awalnya. Sambil gym tuh keceknya. Pendidikan modeko cek kan. Itu awalnya lu tuh. Iya. Kemudian orang yang sekolah hanya merusak misalnya. Nyo dulu mulai itu. Kemudian ada lo nyombuat video-video film pendek. Ada lo macam-macam lah dibuatnya. Sampai pada titiknya nyo tahu dia no di apa namanya tadi yang terkenal Podcast. ya podcast Close the Door. Dari situ baraja Om. Close the Door tuh bahkan kini suatu perusahaan Om. Suatu perusahaan. Betul. Dulu tuh kan cuma sebuah program. Kemudian menceliknya membuat. Kemudian arahnya kan diarahnya ke situ gitu menjadi sebuah perusahaan. Bahkan di bawah Close the Door tuh kini sebagai perusahaan banyak channel atau banyak acara ya di. Iya banyak. Dan bahkan orang-orang itulah menjadi satu komunitas bukan sekedar usaha lah gitu kan. Alah kadang. Bahkan banyak channel-channel yang kemudian nyo akuisisi, nyo ambil alih kan dan letak digabungnya ke dalam Close the Door. Menurut Om. Menurut Om, Deddy Corbuzier tuh seorang inovator atau seorang plagiator? Kalau nyomode tua Om ngecek. Ayo nak. Kalau dicari mode itu sebenarnya kan gitu. Kalau dalam dunia kreatif dunia kreatif kan dunia yang kemudian dunia yang tanpa batas. Betul. Bisa jadi ada orang yang mengambil kreativitas itu dengan cara menyontoh. Kalau menyontoh penuh tanpa ada perubahan seperti Allah itu mungkin kita sebutnya plagiator. Tapi kalau sesudahnya contoh pelajari kemudian contoh dan inovasikan, mungkin inovatornya. Sebagai contoh Kiko, Deddy Corbuzier tuh kan awalnya monolog, kemudian dicaliaknya lah Joe Rogan. Joe Rogan tuh membuat podcast. Buatlah podcast. Bahkan awal-awal podcast kan ribut orang dulu tuh. Mana lo ada podcast yang ada videonya gitu. Gitu kan. Orang dangasnya kan. Iya, biasa orang dangasnya. Ternyata nyo ikuti dan nyo modifikasi jadilah media anu tadi kan, Close the Door. Sudah tuh dicari lo fenomena selanjutnya dicari di Corbuzier gue nyobuat lo lah beberapa program lain seperti nyobuat dulu komik para komika kan, nyobuat lah di situ lucu-lucuan ala komika karena zamannya zaman komika. Zaman komika ya betul Om. Bahkan komika. Somasi ya Om. Somasi itu kan duo versi lo tuh, versi 1, versi 2. Sudah tuh kalau tidak salah zaman-zaman orang berdebat politik nyobuat lo lah debat garah. Kalau dicari metodenya itu agak hampir mirip debat-debat yang talk show yang ada di TV. Di TV Om. Diadunya duo argumen. Nyo penengah. Jadi penengah. Penengahnya gitu kan. Jadi nyo cari lah program orang tuh, kemudian nyo pelajari dan nyo modifikasi. Contoh, kalau di TV itu orang tuh serius, di nyo memang ada lo adu-adu orang kok. Nyo garah. Kalau masih ingat itu diadu nyo kan. Kemudian pada somasi kedua itu adalah penggabungan metode nampak tuh. Somasi pertama kalau jelek lah. Kemudian di somasi kedua, somasi pertama nyo ambil tapi nyo gabung dengan membaca berita kalau masih ingat tuh. Jadi dibacanya ada berita, itu dikomentarinya berita tuh. Tapi komikanya tetap taruh gara-gara. Tetap. Tapi diisi oleh para komika aja. Komika juga, tapi tambah modifikasi dengan baca berita. Dan waktu itu salah satu yang paling itu mengomentari berita langsung tuh kalau tidak salah itu Refli Harun. Betul. Refli Harun baca berita tuh komentari gitu. Kemudian ada lo kejadian siano. Diambil lah di apa namanya bakar aja lah si Pras di situ gitu kan, dia posisi si Pras. Kemudian ketika si Pras diambilnya, terus si Pras dan channelnya pun diambil kan, di akuisisi, diambil lo idenya nampak. Ketika si Pras gue diambil, dapat 2 ide bentuknya. Satu pun ide diambil dia tuh. Kalau menurut Om ide pertama tuh dulu kan ada PWK. Pras Teguh tuh ide di PWK. Dapat gayanya. Gaya bentuk nongkrong-nongkrong. Interaksi santai di lapau gitu kan.
Kemudian dibuatlah baru balik di channelnya Deddy Kebuzer Iya. dengan metode santai juga, bercerita bagara. Dibuatlah di situ kalau tidak salah goyang lidah. Tapi dimodifikasi. Yo. Kok kan nampak di gitu ya penilaian awak. Kemudian ada cek lah yang terkenal tuh di PW di tempatnya Tuah Kreasi punya Prastego Oke, iya. ada di situ namanya kalau tidak salah titik kumpul. Titik kumpul. Yang di situ ada cerita mau tahu-tahu yang kemudian tidak ada bukan tidak ada isi tapi santai lah. Tidak ada topik. Tongkrongan. Bebas ya, ngawang-ngawang. Iya bebas ngawang-ngawang. Kadang bahkan nyo cerita masalah nama kok naga. Naga sih kuonyo di situ kepalanya gitu kan. Ada pembahasannya Om. Macam-macam. Kemudian nampak gitu ya. Itu kan pemahaman gitu. Entah benar entah salah enggak tahu kan. Tapi kemudian nyobuit lah acara apa yang terakhir yang mau Vidi? Apa? Ada yang terkenal je Vidi mah. Acara Pothub. Pothub. Dan hampir ada sih kesamaan program tadi itu dengan tongkrongan. Yo. Indak punya ide dasar, tapi nyo santai, ngomong santai, dimulai di host santai, kemudian nyo buka cerita. Betul. Nah, jadi kalau lihat, kalau ul bertanya tadi nyo modifik apa pokoknya inovator, atau malah plagiator. Kalau mencari metode dan yang terjadi menurut pemahaman Om, itu inovator. Inovator ya Om. Iya, inovator. Karena nyo membuat pola yang berbeda gitu. Tapi membuat wujud yang berbeda, mungkin polanya sampai sama tapi wujudnya berbeda. Ya contoh yang terakhir tadi itu kan kini tuh Pothub tuh sedang naik lah tuh. Yo. Nah, begitu jo selalu mencoba mencari itu. Tapi tentu bedanya kalau Deddy Kebuzer inyo levelnya nasional. Memang daya jangkau awak tinggi juga karena tidak ada batasan di YouTube, tapi bahasa awak pakai kau contoh gini bahasa Minang apa? Yo. Kalau Deddy Kebuzernya bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia. Ya bahasa Jaksel. Sabang sampai Merauke tahu orang enggak cara bahasanya. Yo. Kalau awak terbatasnya. Di situ bedanya selalu. Termasuk ketikanya berbicara selalu akan memakai bahasa Minang. Yo. Dan otomatis konsumennya orang Minang. Bisa jadi orang ndak Minang tapi ngerti bahasa Minang. Yo, bisa jadi. Kalau masalahnya ya. Tapi itu ndak akan sebanyak bahasa Indonesia. Memang jadi apa kok inovator dan plagiator tadi Om menjawab, ya kalau dari metode yang terjadi karena ada perubahan, ndak ATM-nya dilakukan maka modifikator. Modifikator ya Om. Ya inovator kita. Inovator ya Om. Kalau misalnya model itu Om, Deddy Kebuzer saya bisa mengambil Prastego dari channel Inyo Surang, diambil dimasukkan ke channel Inyo, dibuat sebuah acara di. Ya. Kalau bantu awak kau mah, awak ndak ada bidang awak di situ. Kalau Om tarik ke saluk kan jadi apa awak? Ya sabana kan mau itu loh. Kalau kebetulan saluk itu kan tujuannya gitu. Ada selalu diambil sebagai nama kan sebagai perlambangan Minangkabau, pertanggungjawaban Minangkabau. Betul. Pertanggungjawaban tertinggi lah lambangnya gitu, simbol. Dan kreasi adalah cara menyampaikannya. Soalnya kalau dia bawa anak muda tidak salah kayak dulu. Kenapa? Karena selalu harus sesuai jo anak mudanya. Ya kalau dulu, kini kalau terasa tuh balik ke cerita Deddy Kebuzer tadi. Kini untuk masuk close the door itu payah tuh. Yo. Bahkan bukan payah ya, tapi orang berpikir kalau close the door kok serius kok. Yo. Tapi ada aja Deddy Kebuzer di situ, tapi tidak serius. Di Pothub. Nah itu kan. Tapi kalau lah close the door, serius. Serius tuh. Pembahasannya serius. Pokoknya apalah. Ya pilihannya kalau tidak pembahasan serius, kalau tidak orang pergi klarifikasi. Nah gitu kan. Orang pergi melapor macam-macam lah. Nah, tapi kok serius. Tapi ketika cari lihat Deddy Kebuzer dengan bentuk berbeda di Pothub, nya santai. Apa ya Om? Bentuk dua sisi yang berbeda ya. Iya, wak cari lihat Deddy Kebuzer di Pothub tu nya santai, di cari lihat di Closedor-nya serius. Mau itu juga selalu rencana kan iko. Akan ada sisi-sisi yang santainya. Dan ada sisi yang serius. Contoh, kan ada program Basurah tuh. Iya. Basurah tuh penting tuh. Tapi itu serius. Tapi ketika cari program olah kan
kau perlu Kang Deddy Mulyadi dibahas. Nggak perlu Minang Sendok. Nggak perlu Om. Shirley Juanda bisa dibahas. Ada. Jadi olah ruangnya lepeh loh. Nah, coba lo dunia lepeh gitu kan. Itu rencana, dan mudah-mudahan setiap tapi kau ya sebelumnya walaupun inyo lepeh, tapi akan dibuat tetap dalam koridor nilai-nilai Minang. Nah, indak lo lepeh-lepeh nak kecek doh. Yo. Nah, ada juga batasan-batasannya Om. Iyo. Karena Minang kan ndak lo managah bagarah doh mah. Ya. Malahan ketika bisa masuk mencoba keluar dari wilayah Minangnya, tapi dengan nilai Minangnya mungkin lebih rancak. Betul. Itu. Awak cari contohnya diolah di dalam channel olah, di dalam program olah bisa cerita Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi baa ceritanya sebagai pemimpin. Iya. Tu tarik lo kah? Shirley. Enggak, ke Minang dulu. Awak cari Minang, kemudian baa sih di Minang. Awak coba pandanglah di Minangnya. Kan bisa tuh. Atau Shirley Juanda sebagai contoh perempuan. Yo. Bisa lo awak cari tuh dan awak bahas lebih kok kah? Minang. Tuh di Minang dulu bundokan doang mah. Seperti itu. Jadi pola berbeda. Jadi itu bangkonya. Kalau tidak salah saya magang doh. Selalu saya magang lah. Iya Om. Iya Om. Lu minum kok Om? Itu ya berminum jadi tidak lah. Minum lah Om. Jadi menurut Ul sebagai anak muda yang lah, tentu mak Ul tahu loh kita mau membangun Salu aku dengan tujuan seperti itu. Betul. Karena cok lo sebenarnya ya di luar konteks ikut dalam video, dalam konten. Ul karena cok jo mencari video-video yang lebih baik Salu tak. Macam-macam lah jenisnya kita. Alai Ul ikut itu. Kalau ikuti itu lah ikuti Om. Tapi itu ada beberapa hal yang menarik untuk Raul. Itu mungkin itu yang lo nonton kan. Kalau misalnya barek pembahasan apa-apa situ tuh bingung Raul deh. Iya nak. Apa contohnya yang menurut Ul agak ringan tuh contohnya? Atau Ul tertarik lah? Bentuk-bentuk apa Om? Kadang-kadang bentuk channel-channel Allah kan lapeh tuh Om. Channel Allah tuh. Olah ya di program olah ya. Jadi sesuai lah Jo Rahul kan. Apa pembahasannya sesuai. Kalau misalnya bentuk-bentuk basura kalau untuk Rahul kan untuk kini. Untuk selanjutnya dong. Untuk kini masih barek rasanya Om. Mungkin sekali-sekali nonton lah ya kan. Tapi kalau untuk kini yang sesuai Jo Rahul tuh ya program olah so. Oh jadi basura masih di olah pada ya. Karena basura menurut Ul itu masih tinggi ya. Masih tinggi. Itu yang perlu insight mode itu kami di Salu perlu. Iko bahasanya tinggi mana go? Ya karena kan di basura itu kan cerita gak tinggi itu. Memang gak tinggi karena kan bahasa Pituah Minang yang punya makna dalam itu dicoba disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami anak muda. Ternyata kata Ul sebagai anak muda kini itu masih tinggi ya. Masih tinggi. Contoh ada pembahasan dulu kalau tidak salah taimpi nak di atas, tak kurang nak di luar. Lah coba menjelaskan dengan bahasa. Ternyata aku masih tinggi ya. Masih tinggi rasanya Om. Tapi olah lagi ya. Olah lagi. Masalah relate Jo Rahul gitu Om. Kok bahasa orang kini ya relate lah. Ya contoh olah membicarakan AI. Kemudian mencari itu tentang apa lah olah tuh. Kalau tidak salah yang lananya itu dengan Aidil ya. Betul. Olah tentang AI, kemudian tentang caranya menyikapi kemajuan zaman hariko teknologi gitu kan. AI sebagai agent kan tidak salah tuh kan. Berarti kalau yang menurut Ul kebudayaan-budayaan mana Cak dibahas atau bayang Ul Nio entah sebagai orang Minang Ul Nio pandangan anak Cak bahas. Basurah kau bisa ndak atau menurut Ul penting ndak basurah kau? Basurah kau penting Om. Tapi mungkin untuk level Raul kini mungkin alun. Jadi nggak tahu kan. Tapi mungkin kalau untuk Rahul kan masih dikatakan siswa, kan seorang pelajar. Sedangkan rasa Raul untuk basurah kau sendiri, cocok untuk yang alah dia Raul bentuk
yang mahasiswa, yang maha-maha ya cok. Kalau Rahul kan sebagai siswa tuh lo cocok rasanya. Jadi ya ciri-ciri mahasiswa dulu sabui. Kalau lah apa punya mahasiswa tuh? Nyo sagaloe. Lah sagalo, lah sok ya. Sok sibuk. Sok paling jadi, sok paling pintar. Sok paling susah. Pokoknya sagalo sok tuh. Sok ide om. Kalau mahasiswa dulu lah. Lo siswa lo awak sebagai seorang pelajar yang baik kan om. Kalau jawab soal sesuai jawab boleh om. Jadi itu selalu hariko sebenarnya bau sao mencoba mendanga, itu masalahnya kan. Mendanga dan menyesuaikan apa yang dibutuhkan. Karena di Salua kita berharap kan jadi anunya kok. Jadi salah satu dari ribuan referensi bagi anak muda Minang. Kalau referensi mungkin Minang banyak. Bisa jadi orang ke orang, bisa jadi media lainnya atau channel lainnya banyak ya. Tapi itu berharap selalu menjadi salah satu referensi dan inyo tapi sasaran. Nah, jadi kalau kata Ul tadi mode itu jadi masukan tuh Ul. Masih tinggi rasanya basurah gitu kan. Karena basurah itu sendiri kan kita harap kan anak muda yang baca. Betul. Atau gitu kan kata om kini basurah atau program di Saluk Kreasi lah, kan nyo masih pakai bahasa Minang, atau om nak nyo lebih gitu, menggunakan translate gitu kan, menggunakan translate di bawah kan dengan, bisa orang lebih luas mengerti kok om. Bisa jadi pakai translasi ya di bawahnya ya, jadi bahasa Minang tetap, bahasa Indonesia tetap jadi cakupannya lebih besar kan om. Ya bisa juga tuh masukkan, karena harapan awak kan gitu disampaikan dan diolah di Salua dan awak berharap anak muda mengikutinya sehingga dinamika Minang cari lele Minang bagarahnya seriusnya itu kan karena kan yang kalau ndak disampaikan dan ndak didiskusikan hilang itu. Nah, itu mangkonyo. Habis itu kayak itu saya buat translasinya lah. Kan bisa tuh. Kalau buat translasi ya om, itu gak kurang rasa om bahasa Minang lo masih banyak kurangnya mah. Jadi bahasa Minang tuh memang agak contoh dalam pidato siang petang. Bang Aidil petang. Itu kan pidato-pidato yang memakai bahasa Minang klasik lah tibanya. Minang kalau Hasan Asbi mengencan tuh Melayu tinggi. Memang kalau bahasa Minang ndak lo pandai membaca lebih dalam paniang lo mah. Seperti ketika orang membaca buku Tan Malaka dengan cara Melayu tingginya, Melayu klasik itu sulitnya baca. Tapi orang Minang kalau lah biasanya berbahasa Minang dan memakai bahasa Indonesia hariannya. Jadinya tuh paham ya om. Iya pahamnya, murahnya. Karena kan kalau awak kan di situ loh. Bukan om dan Nio merubahnya jadi bahasa Indonesia ndak. Tapi ketika dirubah jadi bahasa Indonesia secara keseluruhan ini akan hilang esensinya. Karena kan salah satu dasar konsepsi Minang itu adalah dari bahasa. Betul. Karena terkenal loh, Minang itu terkenal Kingdom of Word atau kerajaan bahasa, kerajaan kata-kata. Keren lah ya. Iya memang itu memang ada penelitian itu karena orang Minang mampu mencari itu, membahas bahkan mengumpulkan ide-ide dalam bentuk kata-kata sentiang. Mangkonyo akhirnya keluarlah pituah-pituah dan basurah salah satu cara untuk menyampaikan makna kata-kata tadi. Tapi kita kan tidak tahu ke depannya karena kini sedang naik lah hype-nya tentang budaya nampak di media-media lain kayak medsos TikTok, kemudian dia Instagram tuh cari kan dah apa itu suku Piliang. Dibuatnya gambar macam ada yang mengecek itu. Berarti hype-nya sedang naik. Tapi apakah kemudian Saluk Kreasi akan menjadi bahasa Indonesia? Mungkin dipertimbangkan masukan tuh. Jadi kan cakupannya bisa lebih luas kan om. Mana tahu orang-orang di luas itu kan Nio tahu lo apa sih yang dibahas di Minang sebenarnya. Tapi ada loh nih lagu Tabola boleh? Indah bahasa indah bahasa Indonesia yang produksi itu bahasa Minang. Tapi kan itunya collab om. Si collab. Itu juga lihat kini kan lagu-lagu Minang ketika di Papua. Malahan lagu Minang kok malah relate di timur situ kan. Kan. Dan ini tapi setidaknya gitu
Itu jadi masukan Bana ya, Betul. untuk pertimbangan. Tapi yang pasti bahwa ke depan Wak coba mengkreasikan Saluak seperti tadi Wak cerita Deddy Corbuzier yang kemudian bertransformasi taruh ya, berubah dari bentuk ikon untuk itu ya, masukan sih. Bisa saja nanti ada program khusus yang dengan berbahasa Indonesia, misalnya kok pakai Indonesia Raya, Indonesia doang. Indonesia Raya ya. Indonesia Raya. Jadi Bercilaput-cilaput muncungnya. Muncungnya mana ya? Tersialir dia. Jalir, tergelebak dah terjauh. Ya pakai Indonesia tapi dengan logat lokal. Aku contoh. Terantak. Ayo. Terantak dia. Jadi kalau aja lihat sabananya Ya. mungkin memahami bisa. Bisa. Tapi mengucapkan ya. Mengecat. Mengecat payahnya. Payah mengecatkan. Mengecatkan ulang kembali itu sulit ya karena apalagi kalau dia sudah begini katanya gitu. Agak sulit jadi rasanya kan. Gimana kamu caka aja kan? Caka ya. Harusnya caka dia. Harusnya tadi. Gimana kamu tadi kalau sudah lo kan? Ya. Dari mana kamu tadi? Enggak gimana kamu tadi loh. Karena kamu tadi. Tapi itulah. Mudah-mudahan ke depan Wak Caleg Saluak lebih anu tuh. Ya karena kok ini kan hari awak pun membangun Saluak kan dengan posisi yang di bawah dulu ya. Iya. Karena Deddy Corbuzier dulu membangun channelnya tuh kalau tidak salah pernah cerita dari mulai HP, merekam di HP. Deddy Corbuzier dari HP awalnya, merekamnya tuh. Direkam di HP, itu kan. Kemudian nyorekam ansua nyembali kamera itu ya tahulah. Tapi setidaknya gitu untuk yang dakwah miliki dari Deddy Corbuzier itu adalah ini adalah public figure juga lebih awal. Satu nang keduanya lahir di zaman awal. Iya. Awal YouTube sehingga collab waktu itu masih berlaku. Hari itu kan collab tidak perlu orang. Uno collab ya Om. Itulah dia kau dapet kini selalu agak di persimpangan tuh. Persimpangan itu ya Om. Ya dengan masukan tadi itu. Ya kemana arah Saluak kok dibawa gini? Dengan bahasa mah gitu. Salah satunya itu. Biko kadi lo bahasa Indonesia bercilaput-cilaput dia beka kena jantik muncungnya gitu. Kan enggak kasih itu ya Om. Yo kan macam tadi bisa jadi kok lah serius gua. Jadi gimana pendapat Bapak tentang kemajuan hari ini ya kan? Tidak jawab ya kan? Jadi menurut pendapat saya tahu-tahu Om kan tersialir kah? Tersialir. Tersialir Om dia. Jadi kan gini dia Pak aja kan. Seperti yang Bapak katakan tadi ya kan. Sebenarnya yang Bapak katakan caka apa tuh ya kan? Caka ya. Nggak tadi dah. Caka. Tapi yang pasti bahwa selalu akan tetap lebih beradaptasi ya. Selalu akan tetap berinovasi ya. Karena seperti kunci tadi, Deddy Corbuzier itu adalah inovator. Ya. Berarti bukan plagiator seorang Deddy Corbuzier ya Om? Ya, kok sebenarnya kan ketika mengaturkan iko pun sebenarnya kan ke satu inovator loh dah. Inovator. Numpang tenar lo seketik jadi Deddy Corbuzier. Alun tentu ya dari orang lain deh. Alun tentu lo bisa jadi ke orang lo kok bisa jadi Deddy Corbuzier berang saya ndak wah. Bisa jadi. Awak lah pautannya pengunciannya. Inya kan nggak mengerti. Mudah-mudahan itu kan ada efek kasar luak wah. Iya. Kecuali Prastego kita tahunya Om. Kalau Prastego kita tahunya bikin cari lo wah. Viral lah. Itu Om.